Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 6 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 2, cerita tentang Indonesia. Kita akan sama-sama belajar di bagian topik C, kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Nah, semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 43 sampai dengan 48 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Nana sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Harus menyimak video ini sampai akhir ya, agar kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan esensial tersebut. Nah, semua, apakah di sekolah kalian rutin melakukan upacara seperti gambar tadi? Nah, selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, upacara juga bertujuan untuk menghargai dan mengenang jasa para pahlawan. Kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh secara sukarela atau pemberian bangsa lain, anak-anak, melainkan hasil perjuangan dan perlawanan terhadap para penjajah. Bukan hanya tenaga, waktu dan pikiran, namun segalanya dikorbankan untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, sekarang yuk kita pelajari cerita sejarah negara ini saat menjelang kemerdekaan dan apa saja upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar pembahasan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut terjadi karena ada yang berani memproklamasikan kemerdekaan. Nah, anak-anak, berikut ini para pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yuk, kita bahas satu persatu ya, siapa saja ya para tokoh tersebut. Nah, kita mulai dari tokoh yang pertama. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, anak-anak? Nah, Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama H. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta. Soekarno menjadi presiden pertama di Indonesia. Nah, tokoh yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Beliau termasuk salah satu penyusun konsep teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Beliau menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, tokoh yang ketiga ada Ahmad Subarjo Djojo Disorjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama dan menjadi salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau juga termasuk salah seorang penyusun konsep teks proklamasi. Nah, tokoh yang keempat ada namanya Laksamana Tadasi Maeda. Merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia.
Tokoh yang kelima ada namanya Soekarni, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya anak-anak yaitu Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni merupakan salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya ada namanya Fatmawati. Fatmawati memiliki nama asli Fatimah. Lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Beliau dikenal sebagai orang yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Selanjutnya anak-anak ada Sayuti Melik. Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliaulah yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Yuk kita ke bagian mari mencari tahu. Apa itu peristiwa penting menjelang proklamasi? Nah, Nana, setelah kita tadi sudah mengenal siapa saja tokoh-tokoh proklamator, sekarang kita akan mengetahui peristiwa penting menjelang proklamasi. Yuk, kita baca teks berikut ini. Judulnya, Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menyatakan merdeka dan terbebas dari para penjajah. Kejadian ini diawali kekalahan Jepang dari pasukan sekutu karena hancurnya dua kota besar di Jepang, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki yang dibom tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Nah, anak-anak, peristiwa ini dijadikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang karena kekosongan kekuasaan dan berharap Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Melihat kesempatan itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, tokoh pemuda mengadakan rapat kilat. Hasilnya, kemerdekaan merupakan hak bangsa Indonesia yang tidak digantungkan kepada bangsa lain, sehingga mereka mengutus Darwis dan Wikana untuk menghadap Bung Karno dan Bung Hatta. Namun, permintaan itu ditolak. Nah, kemudian kejadian tersebut menimbulkan ketegangan antara golongan tua dan golongan pemuda, yakni adanya perbedaan pendapat antara kedua golongan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi penyebab utama dibawanya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus oleh Soekarni, Yusuf Kunto, dan Singgih. Peristiwa ini dilakukan agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak terpengaruh pihak Jepang dan dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dialog yang terjadi antara golongan muda dan diwakili Wikana dan golongan tua yang diwakili Ahmad Subarjo mencapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta menuju kediaman Laksamana Maeda untuk membicarakan persiapan proklamasi. Di tempat tersebut, rumusan teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, serta Ahmad Subarjo. Nah, setelah proses penyusunan rumusan teks proklamasi, terjadi pembicaraan kembali mengenai kesepakatan teks proklamasi yang telah disusun kepada para hadirin yang berada di kediaman Maeda. Nah, berdasarkan diskusi tersebut, disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan diketik rapi oleh Sayuti Melik. Kemudian, proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno
yang didampingi Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, dengan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit Fatmawati. Kemudian bendera tersebut menjadi bendera pusaka atau sering disebut Sangsaka Merah Putih dan sampai sekarang disimpan di Istana Merdeka. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugas kalian. Yuk, Kak akan bantu ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa saja peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan? Jawabannya, yang pertama ada Perang Asia Pasifik, kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, penulisan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Yang nomor 2, apa kaitannya kemerdekaan dengan kehidupan saat ini? Jawabannya, kemerdekaan memberikan kita kebebasan menjalani kehidupan sehari-hari, seperti belajar, bermain, dan melakukan aktivitas lainnya tanpa rasa takut akan dijajah dan diserang tentara penjajah. Yang ketiga, untuk apa pentingnya menjadi negara yang merdeka? Jawabannya, negara yang merdeka akan melindungi segenap bangsa secara lahir dan batin sehingga timbul rasa aman. Nah, anak-anak, peristiwa penting menjelang kemerdekaan adalah penting bagi rakyat Indonesia. Nah, di bagian mari mencari tahu ini, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, sekarang yuk kita lanjut ke bagian mari refleksikan. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apa yang sudah dilakukan para tokoh untuk mempersiapkan proklamasi? Jawabannya, melakukan musyawarah untuk menentukan waktu yang tepat melakukan proklamasi yang dilakukan oleh tokoh golongan muda dan golongan tua, membuat teks proklamasi dan membacakan teks proklamasi. Yang kedua, apa manfaat yang bisa didapatkan dari mengetahui perjuangan dalam mempersiapkan proklamasi? Jawabannya, bisa melihat semangat juang para tokoh dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, sikap apa yang bisa kalian teladani dari para tokoh sang proklamator Indonesia? Jawabannya, sikap berani, rela berkorban, pantang menyerah, dan sebagainya. Nomor 4, apakah menurut kalian kemerdekaan Indonesia perlu dipertahankan dan mengapa? Jawabannya iya. Karena untuk mencapai kemerdekaan perlu perjuangan yang tidak mudah. Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam, sehingga sangat disayangkan apabila diambil alih bangsa lain. Nomor 5, apa upaya yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, siap sedia membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan, baik datang dari dalam atau luar. Menolak campur tangan atau intervensi asing, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat, serta melestarikan budaya bangsa yang beragam, serta perlu meneladani para pejuang yang telah berjuang. Yuk, kita sekarang belajar lebih lanjut. Cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, cara yang pertama anak-anak, menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, mengenal Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, mempelajari sejarah bangsa dan mengambil berbagai hikmah yang ada di dalamnya, mempelajari dan melestarikan berbagai budaya dan kesenian bangsa sendiri, dan membeli dan mencintai produk-produk dalam negeri. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di antaranya dengan cara menghargai keberagaman bangsa Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama, menyelesaikan konflik yang terjadi dengan musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan cara yang pertama, berprestasi di berbagai bidang agar diakui dunia sebagai bangsa yang unggul. Belajar dengan giat menjadi penerus bangsa yang bisa diandalkan untuk kemajuan bangsa. Meningkatkan kualitas produk-produk Indonesia agar tidak kalah dengan produk luar negeri, sehingga produk Indonesia bisa menguasai dalam dan luar negeri. Nah, anak-anak, di bagian memilih tantangan ini, kalian juga bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian ya. Nah, di akhir video ini, apa yang sudah aku pelajari pada topik C kali ini? Yang pertama,
Beberapa peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan diantaranya Perang Asia Pasifik yang akhirnya Jepang menyerah pada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perumusan teks proklamasi, dan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang nomor 2, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang nomor 3, kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cara perjuangan dan pengorbanan, bukan melalui pemberian bangsa lain. Yang keempat, sebagai pelajar, kita juga bisa menjaga kemerdekaan. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan menumbuhkan rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Nah, semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa anak-anak, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye anak-anak hebat!